kita masih dapat melanjutkan pembelajaran daring pada saat ini. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat dan tetap semangat. Masih semangat kan anak-anak Mem Ita? Tentunya masih semangat. Materi daring saat ini adalah tema 1, subtema 1, pembelajaran 3 sampai 4. Jadi ada 2 pembelajaran yang akan kita pelajari pada saat ini. Tujuan pembelajaran kita yang pertama adalah memahami Pancasila sebagai dasar negara. Yang kedua, mendeskripsikan Pulau Jawa sebagai salah satu pulau terbesar di Indonesia. Jadi, anak-anak, ketika kita hendak melakukan sesuatu, kita pasti punya tujuan. Dan ketika kita melakukan pembelajaran, kita pun pasti memiliki tujuan pembelajaran. Jadi, tujuan pembelajaran kita saat ini yang pertama, memahami Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Yang kedua, mendeskripsikan Pulau Jawa sebagai salah satu pulau terbesar di Indonesia. Anak-anak, ini gambar apa? Ayo, perhatikan ke layarnya masing-masing. Ini gambar apa? Iya, betul. Ini adalah gambar Garuda Pancasila. Pancasila adalah dasar negara Indonesia. Pancasila terdiri dari 2 kata, yaitu panca yang artinya 5, sila yang artinya dasar. Sehingga anak-anak Mem, apa arti Pancasila? Panca artinya 5, sila artinya dasar. Jadi Pancasila adalah 5 dasar, 5 aturan. Kalau anak-anak pahami dengan baik, kita memiliki Pancasila sebagai dasar negara kita, dan di sana ada 5 sila yang menjadi dasar, yang menjadi pedoman masyarakat Indonesia dalam berbangsa dan bernegara. Apapun yang kita lakukan sebagai bangsa Indonesia di negara Indonesia, semuanya dasarnya dari Pancasila. Ini dia Pancasila sebagai dasar negara kita. Ya, Pancasila 5 dasar. Yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mem Ita yakin sekali kalau anak-anak Mem Ita sudah paham betul, sudah menguasai betul isi dari Pancasila. Sebagai bangsa Indonesia yang tinggal di Indonesia mulai dari Sabang sampai Merauke, semua rakyat Indonesia menjadikan Pancasila sebagai pedoman, sebagai dasar untuk bertindak melakukan sesuatu, sehingga tindakan yang kita lakukan sebagai rakyat Indonesia jangan sampai merugikan, menyakiti orang lain ataupun agama lain. Bangsa Indonesia yang tersebar dari Sabang sampai Merauke itu mendiami wilayah-wilayah yang ada di Indonesia. Salah satunya adalah Pulau Jawa. Ya,
Yang akan kita pelajari saat ini adalah Pulau Jawa. Mari perhatikan peta yang ada di layar. Peta ini adalah peta Pulau Jawa. Ya, ini adalah peta Pulau Jawa yang akan kita pelajari saat ini. Pulau Jawa adalah pulau yang eksotis. Pulau Jawa adalah pulau yang eksotis. Eksotis itu artinya memiliki daya tarik yang khas, memiliki keunikan, memiliki sesuatu yang spesial. Pulau Jawa adalah pulau yang memiliki daya tarik yang khusus, yang khas. Itulah alasannya kenapa Pulau Jawa disebut eksotis. Pulau Jawa menjadi pusat kerajaan Hindu dan termasuk pulau terpadat di dunia. Pulau Jawa menjadi pusat kerajaan Hindu dan termasuk pulau terpadat di dunia. Terbentuk dari aktivitas gunung berapi. Pulau Jawa merupakan pulau terbesar ke-12 di dunia dan pulau terbesar keempat di Indonesia. Luar biasa ya, Pulau Jawa yang ada di negara kita, negara Indonesia ini termasuk salah satu pulau terbesar di dunia pada peringkat yang ke-12. Mayoritas penduduk di Pulau Jawa beragama Muslim. Muslim itu sama dengan Islam, dengan budaya yang sangat beragam dan bervariasi. Pulau Jawa terletak di bagian barat laut Australia. Sebelah utara Pulau Jawa berbatasan dengan Kalimantan. Sebelah selatan berbatasan dengan Pulau Natal. Sebelah timur berbatasan dengan Bali. Ini adalah batas-batas Pulau Jawa. Di sebelah utaranya ada Kalimantan, di sebelah selatannya ada Pulau Natal, di sebelah timurnya ada Bali. Luas Pulau Jawa kurang lebih sekitar 138.794 km kuadrat. 138.794 km kuadrat. Kalau dihitung panjang Pulau Jawa dari barat ke timur itu sekitar 1064 km dan lebarnya antara 100 sampai 160 km. Di Pulau Jawa membentang pegunungan dari timur ke barat. Di bagian selatan terdapat pegunungan Kapur. Di bagian utara ada dataran rendah. Gunung tertinggi di Pulau Jawa. Ayo, siapa yang tahu? Gunung tertinggi di Pulau Jawa adalah Gunung Semeru. Lihat yang berwarna hijau ya anak-anak ya. Gunung tertinggi di Pulau Jawa adalah Gunung Semeru dengan titik puncak 3.676 meter di atas permukaan laut, MDPL, meter di atas permukaan laut. Anak-anak, sudah pernah ke Gunung Semeru? Belum Mem Ita. Ini Mem Ita kasih gambarnya. Ini adalah Gunung Semeru, gunung tertinggi di Pulau Jawa. Ini salah satu keistimewaan Pulau Jawa. Berikutnya, gunung api yang paling aktif. Gunung api yang paling aktif di Pulau Jawa adalah Gunung Merapi. Nih, Mem Ita kasih gambarnya.
gunung api yang paling aktif di Pulau Jawa adalah Gunung Merapi. Wilayah pegunungan dan dataran tinggi biasanya dimanfaatkan oleh masyarakat untuk budidaya pertanian atau padi. Ya, wilayah pegunungan dan dataran tinggi cocok untuk budidaya pertanian atau untuk menanam padi. Gunung tertinggi sudah, sekarang sungai terpanjang. Sungai terpanjang di Pulau Jawa adalah Sungai Bengawan Solo. Ini sangat terkenal sampai ke luar negeri. Bahkan ada lagunya, judulnya Bengawan Solo. Itu panjangnya sekitar 600 km. Selain Bengawan Solo, ada juga sungai yang terpanjang di Pulau Jawa. Selain Bengawan Solo, ada juga Sungai Brantas. Itu panjangnya sekitar 320 km. Ini dia Bengawan Solo, 600 km. Di Pulau Jawa ada 6 provinsi. Jadi di Pulau Jawa itu ada 6 provinsi. Provinsi apa saja? Yang pertama adalah Banten. Yang kedua, Jawa Barat. Yang ketiga, Jawa Tengah. Yang keempat, Jawa Timur. Yang kelima, Jakarta. Jakarta ini biasa disebut daerah khusus. Kalau anak-anak pernah mendengar DKI Jakarta. DKI itu adalah daerah khusus ibu kota Jakarta. Jadi kenapa Jakarta disebut daerah khusus? Karena merupakan ibu kota negara. Yang keenam adalah Yogyakarta. Yogyakarta ini biasanya disebut daerah istimewa. Ya kan, kalau anak-anak pernah ke Jogja nanti atau mungkin pernah baca di buku atau di koran ada tulisannya DI Yogyakarta. DI itu artinya daerah istimewa Yogyakarta. Mem, kenapa Yogyakarta disebut daerah istimewa? Karena masih berbentuk kesultanan. Ya anak-anak, ini adalah 6 provinsi yang ada di Pulau Jawa. Tujuan wisata apa saja yang ada di Pulau Jawa? Tujuan wisata yang sangat terkenal di Pulau Jawa bukan hanya terkenal di Indonesia, tapi terkenal sampai ke mancanegara, ke luar negeri. Yaitu yang pertama adalah kota Yogyakarta. Ini kota Yogyakarta ini kota yang sangat indah. Kebetulan Mem Ita sudah pernah ke sana. Tempatnya sangat indah. Ini dia, kota Yogyakarta. Salah satu tempat yang sangat terkenal di sana adalah Malioboro. Ini. Yang kedua, ada Candi Borobudur. Anak-anak sudah pernah ke sana? Iya, pernah ya waktu study tour ya? Pernah ke Candi Borobudur ya? Iya. Ini dia Candi Borobudur. Merupakan salah satu tujuan wisata yang sangat disenangi, paling banyak dikunjungi oleh wisatawan, sangat terkenal. Yang ketiga adalah Candi Prambanan. Ini dia Candi Prambanan. Masih terdapat di Pulau Jawa, merupakan objek wisata yang sangat terkenal. Yang keempat adalah Gunung Bromo. Gunung Bromo, ini dia cantik sekali ya anak-anak ya. Gunung Bromo juga merupakan salah satu objek wisata yang sangat terkenal di Pulau Jawa.
Bukan hanya di Pulau Jawa, tapi di Indonesia, bahkan di dunia. Negara Indonesia, negara kita tercinta ini disebut sebagai Ring of Fire. Apa itu Ring of Fire? Ring of Fire adalah cincin api. Kenapa negara Indonesia disebut negara Ring of Fire atau cincin api? Karena negara kita, negara Indonesia, memiliki banyak gunung berapi yang masih aktif, sehingga sering terjadi gempa. Negara Indonesia disebut Ring of Fire atau cincin api karena memiliki gunung berapi yang sangat banyak yang masih aktif, sehingga di negara kita ini sering terjadi gempa. Mungkin anak-anak masih ingat ada beberapa kejadian gempa yang terjadi di Indonesia dan itu sering. Kenapa? Kita tidak usah bingung. Oh, sedang terjadi gempa. Artinya apa? Iya ya, ternyata memang gempa itu terjadi di negara Indonesia, sering terjadi gempa karena memang negara Indonesia memiliki banyak gunung berapi yang masih aktif. Selain itu, Indonesia juga terletak di antara cincin api dan sabuk Alpide yang membentang dari Nusa Tenggara, Bali, Jawa, Sumatera, terus ke Himalaya, Mediterania, dan berujung di Samudra Atlantik. Inilah posisi negara kita. Negara kita tercinta, negara Republik Indonesia. Saya bangga menjadi warga negara Indonesia. Kenapa? Karena negara kita, negara Indonesia ini memiliki banyak sekali kekayaan alam, memiliki banyak sekali sumber daya, terdiri dari bermacam-macam suku, agama, tetapi masih tetap hidup dalam kerukunan. Ini yang harus kita junjung tinggi, menjaga persatuan dan kesatuan seperti ajaran Tuhan Yesus yang mengajak kita untuk selalu berdamai dimanapun kita berada. Baiklah anak-anak, inilah pembelajaran kita saat ini, pembelajaran 3 dan 4. Sekarang kira-kira sebelum kita akhiri, apa kesimpulan pembelajaran kita saat ini? Ayo, apa kesimpulan pembelajaran kita saat ini? Yang pertama adalah Pancasila adalah dasar negara Indonesia. Pancasila adalah dasar negara Indonesia. Yang kedua, Pulau Jawa merupakan salah satu pulau terbesar di Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Muslim dengan luasnya sekitar 138.794 km kuadrat dengan kekayaan alam yang sangat melimpah. Ini harus menjadi salah satu berkat luar biasa yang Tuhan berikan untuk negara kita. Sehingga dengan kekayaan alam yang sangat melimpah di tiap provinsi, di tiap pulau yang ada di negara kita, negara Indonesia, maka rakyat Indonesia akan tercukupi kebutuhannya. Baik anak-anak, demikianlah pembelajaran daring kita saat ini. Semoga anak-anak dapat memahaminya dengan baik. Sampai ketemu lagi di pembelajaran berikutnya. Terima kasih anak-anak mem. Tuhan memberkati kita semua. Amin.